Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mengingat kita harus memulai perkuliahan dan perkuliahan kali ini materinya adalah berhubungan dengan materi kita yang lalu. Minggu lalu itu kita sudah mempelajari bagaimana kita menyusun atau mendesain sebuah proposal penelitian, dan pertemuan kali ini kita akan berfokus bagaimana cara kita untuk membuat sebuah laporan. Kenapa kita akan membahas sebuah laporan? Karena tingkatannya setelah Anda menyelesaikan sebuah proposal penelitian, itu akan dilanjutkan ketika proposal Anda dinyatakan layak. Terutama proposal penelitian seperti itu ya, baik dari uh, dosen pembimbingnya. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah menyelesaikan usulan yang telah Anda usulkan di dalam proposal tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, dengan membuat laporan penelitian. Jadi di sini kalau kita bicara tentang laporan penelitian, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan atau bagian lengkapnya dari sebuah proposal. Jadi di sini kita akan melihat perbedaan apa saja antara proposal dengan laporan penelitian. Saya akan coba share dulu untuk materi kita hari ini, yaitu tentang mendesain atau melaporkan hasil penelitian. Kalau bisa teman-teman perhatikan di sini, uh, PowerPoint yang saya bagikan atau saya share di sini, teman-teman ini bisa melihat bahwa ketika kita melaporkan hasil penelitian, ini adalah bagian dari satu mata kuliah, terutama mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini yang akan kita coba lihat tujuannya, kita akan coba teman-teman mulai berlatih bagaimana cara menganalisis laporan penelitian. Nah, menganalisis laporan penelitian itu terutama kalau berhubungan dengan mata kuliah kita, yaitu tentang bahasa, ya berarti yang akan kita tuju adalah bagaimana teman-teman untuk menganalisis sebuah laporan penelitian, terutama gitu ya, dari segi bahasanya. Walaupun pembuatan laporan penelitian ataupun yang lain tidak terlepas dari misalnya mata kuliah lain, yaitu misalnya metodologi penelitian, bagaimana cara-cara Anda untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah tersebut. Tetapi yang kita akan coba, karena fokus mata kuliah kita hanya bahasa Indonesia, ya kita akan coba menganalisis laporan penelitian itu dari aspek bahasanya. Apakah bahasanya sudah digunakan bahasa yang tepat, kalimatnya benar, gitu ya, nyambung atau tidak, atau sesuai EYD atau tidak. Nah, itu akan teman-teman coba untuk dilihat dari tujuan kita pada perkuliahan hari ini. Lalu yang kedua, kedua yang menjadi perhatian kita adalah mampu mendesain laporan penelitian. Nah, kenapa mampu mendesain? Karena terlepas suka tidak suka, laporan penelitian ini akan teman-teman kerjakan. Mungkin saat ini tidak gitu ya, tapi beberapa tahun untuk anak 2019 mungkin itu akan menemui, ya pada akhirnya akan membuat sebuah laporan penelitian, baik itu penelitian yang memang goalnya misalnya Anda membuat skripsi atau membuat laporan penelitian, misalnya disuruh tuh dosen yang membuat sebuah mini research atau apapun itu. Nah, kita lihat dulu di sini. Kalau kita sudah melakukan penelitian, tugas Anda selanjutnya itu adalah, kalau kita sebut tugas Anda ini, kita sebut, kita garis bawahi bahwa Anda ini adalah seorang peneliti gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang peneliti, tugas Anda selanjutnya adalah bagaimana menyusun laporan penelitian. Nah, penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan itu memang kita bisa bilang tidak mudah. Bahasa gampangannya ya oke, gampang-gampang susah, atau entah bagi teman-teman mungkin bisa juga kecil dan seterusnya. Tetapi pada prinsipnya penyusunan hasil penelitian itu membutuhkan pemikiran dan butuh effort juga. Nah, hal yang paling sering muncul terutama dari segi aspek tata bahasa adalah segi kebahasaan maupun dari segi ketepatan waktu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, terutama kalau kita berbicara tentang skripsi, jangka waktu kita bisa bilang 1 semester gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang molor nih, lebih dari 1 semester. Mau extended lagi dari 1 semester. Nah, hal seperti ini tuh sering dihadapi oleh kita. Ya, baik dari mahasiswa ataupun misalnya saya sendiri mungkin udah ada deadline untuk memberikan sebuah penelitian, tapi ternyata karena ada hal-hal lainnya di luar yang tidak bisa kita gapai gitu ya, ternyata molor. Nah, akibatnya kalau kita bicara dari segi kebahasaan dan dari segi ketidaktepatan waktu tersebut, satu akan berdampak pada laporan Anda itu akan sulit untuk dipahami. Karena, kenapa kalau dari aspek bahasa? Karena tidak disusun dengan formulasi bahasa yang sesuai. Nah, di sini
Dari aspek kebahasaan ini, formulasi bahasa yang tidak sesuai atau tidak disusun dengan baik dan benar. Nah, Anda bisa saja menggunakan salah menuliskan, tidak menerapkan EYD dengan baik, orang juga akan sulit memahami. Atau bahkan orang punya interpretasi berbeda lagi. Tetapi, kalau kita bicara misalnya, Anda tidak melakukan proses pemilihan kata yang tepat, atau diksi yang Anda pilih tidak sesuai, ya orang akan bertanya-tanya lagi, ini maksudnya dari si peneliti ini apa? Nah, aspek kedua kalau kita bicara dari segi ketepatan waktu, itu yang menjadikan permasalahan di dalam proses pelaporan ini adalah jangan-jangan nanti hasil atau temuan penelitian kita sudah diklaim oleh orang lain, atau bahkan kalau kita nggak bikin pelaporan, kita tidak akan tahu bahwa orang-orang di luar sana nggak akan tahu apa yang sudah kita lakukan. Nah, makanya di sini adalah hal-hal tersebut pentingnya proses pelaporan untuk penelitian dilakukan oleh Anda. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang sistematika di dalam penulisan laporan penelitian, itu hanya ada 3 bagian utama, yaitu bagian depan, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, bagian depan itu saya pikir hanya pada proses dari halaman judul pengesahan dan seterusnya, terutama dalam aspeknya adalah aspek skripsi. Ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar gambar, ada daftar tabel, seperti itu ya. Kadang juga untuk bagian depan biasanya ada ditambahkan dengan abstrak gitu ya, ringkasan atau abstrak baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, bagian kedua yang menjadi perhatian kita adalah bagian inti. Bab 1, bab 2, bab 3 sebenarnya sudah terangkum di dalam proposal yang Anda buat. Yang kemudian proposal tersebut yang sudah Anda ajukan. Nah, kemudian proposal yang Anda buat bab 1, bab 2, bab 3 ini dalam pelaporan hasil penelitian ini wajib untuk dikembangkan kembali karena biasanya pengajuan proposal itu cukup ringkas ya, cukup ringkas dari segi halaman biasanya hanya maksimal misalnya 20 halaman. Nah, pada 20 halaman itu kan belum mencangkup semuanya. Nah, di sini kalau kita berbicara dari bagian intinya dari proposal untuk masuk ke dalam laporan, itu kita hanya tinggal menambahkan 2 bab. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, hasil dan pembahasan, kelima itu adalah penutup. Jadi dari yang sudah Anda buat di proposal yang sudah jadi dan sudah matang itu kemudian Anda tambahkan 2 bab lagi, penelitian dan simpulan, lalu kemudian jadilah sebuah laporan penelitian. Mungkin teman-teman bisa ngelihat, oh kalau secara susunan atau struktur sih cukup terlihat kayaknya cuma hanya nambah 2 bab gitu atau hanya bikin 5 bab. Tetapi prosesnya dalam proses pembuatan laporan itulah yang tadi kita balik lagi ke depan. Kadang-kadang kita ada miss beberapa gitu ya, dan itu yang menyebabkan itu menjadi pemikiran dan juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Nah, bagian selanjutnya dari bagian setelah ada bagian depan dan bagian inti, yaitu adalah bagian akhir. Bagian akhir ini adalah bagian daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka teman-teman sudah pelajari, waktu itu sudah saya berikan sebuah tugas menulis daftar pustaka dengan menggunakan style tertentu atau dalam melakukan proses kutipan. Nah, daftar pustaka ini kalau kita berbicara di bagian akhir adalah wajib dicantumkan terutama sumber-sumber yang benar-benar teman-teman gunakan di dalam proses penelitian. Jadi semua sumber yang teman-teman lakukan itu atau yang digunakan itu wajib ada di daftar pustaka. Nah, di sini kalau kita bicara tentang lampiran, itu adalah segala sesuatu yang teman-teman butuhkan atau digunakan dalam penelitian, tetapi tidak bisa semuanya dimasukkan dalam bab 4. Sehingga bisa ditaruh atau diletakkan di lampiran. Nah, kita coba dulu kita lihat satu persatu dari struktur laporan penelitian. Jadi tadi kita fokusnya adalah pada proses bahasa, kita akan lihat dulu. Struktur teks pertama yang kita lihat ini adalah abstrak. Abstrak atau intisari atau ringkasan. Nah, fungsinya abstrak ini adalah menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang Anda laporkan. Jadi kalau Anda punya sebuah laporan penelitian, baik itu berapa halaman, Anda boleh menerapkan beberapa halaman tersebut lalu kemudian diringkas menjadi sebuah abstrak. Dan itu harus ada unsur-unsurnya, yaitu masalah atau tujuan penelitian Anda, metodologi yang digunakan, temuan,
Yang terakhir adalah simpulan atau implikasi. Nah, semuanya itu harus terangkum di abstrak dan biasanya dia hanya dibatasi ditulis dalam satu paragraf. Ada yang maksimal 200 kata, ada yang 250 kata, dan nanti diberikan sebuah kata kuncinya. Nah, jadi gimana caranya saya bisa menuliskan keseluruhan laporan yang mungkin laporan Anda bisa sampai 50 halaman lebih, kok cuma harus disusun atau dirangkul menjadi hanya sekitar 200 kata atau 250 kata. Nah, itu membutuhkan lagi kemampuan teman-teman untuk menerjemahkan laporan terhadap abstrak. Nah, kalau untuk bisa mempermudahnya, ya dilihat saja unsur-unsur yang harus dijelaskan di dalam abstrak itu apa saja. Nah, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat abstrak. Nah, lalu kita masuk ke pendahuluan, sama seperti yang kita pelajari ketika kita berbicara tentang pembuatan proposal, gitu ya. Pendahuluan ini adalah di mana peneliti itu akan memaparkan penelitian atau latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan. Anda jelaskan sebenarnya rumusan masalah atau penelitian yang dilakukan itu akan seperti apa. Pertanyaan penelitiannya apa, lalu Anda menjelaskan penting atau tidak bahwa permasalahan itu untuk diteliti. Lalu kemudian di sini Anda juga bisa menceritakan sebenarnya permasalahan ini, lalu kemudian ada permasalahan ini, solusi apa yang kemudian yang paling tepat yang bisa saya sarankan untuk penyelesaian masalah di dalam penelitian tersebut. Nah, karena kita bicara tentang pendahuluan, tadi yang saya sudah digarisbawahi, ini adalah tujuannya adalah, genrenya yang kita gunakan adalah mengeksposisi atau bisa juga meliputi deskripsi. Jadi menceritakan dan juga melaporkan, memberikan pengetahuan baru kepada si pembaca. Nah, kita cek lagi di sini ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Kenapa tinjauan landasan teori dan tinjauan pustaka masuk di dalam sebuah struktur laporan penelitian? Itu karena tidak terlepas bahwa segala sesuatu tentang penelitian itu harus bersumber pada teori yang ada. Nah, prosesnya di sini kita akan melakukan proses review. Nah, ini hampir sama dengan tugas yang saya berikan kepada teman-teman untuk membuat sebuah kutipan. Jadi untuk kutipan mengambil dari teori yang ada, kemudian Anda coba menuliskan secara kutipan langsung, lalu kemudian kita rubah menjadi kutipan tidak langsung. Nah, di landasan teori itu ada dua bagian yang harus menjadi perhatian teman-teman. Pertama adalah dalam dalam sebuah landasan teori, dia akan menyajikan sebuah ulasan teoritis tentang dasar pemikiran, yang artinya teori-teori yang terkait dengan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan penelitian. Jadi, Anda harus fokus di sini. Penelitian Anda itu apa, teorinya itu apa. Jangan memasukkan teori-teori yang tidak diperlukan. Jangan pernah sekali-sekali berpikir untuk menerapkan, oke, saya menuliskan berbagai macam teori agar supaya misalnya halamannya menjadi lebih banyak. Enggak. Yang kita tuliskan di sini adalah menyajikan ulasan teoritis. Teori-teori yang terkait silahkan dimasukkan ke dalam landasan teori. Nah, kemudian terakhir di sini adalah tinjauan pustaka atau landasan teori. Bagian kedua adalah menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingan dengan penelitian dilaporkan. Ini yang kita sebut sebagai penelitian sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, dicari dulu penelitian sebelumnya, ada yang bisa saya kembangkan atau tidak dari penelitian sebelumnya. Lalu kemudian Anda melakukan perbandingan. Jadi artinya melakukan perbandingan itu teman-teman harus lihat ya, membandingkannya itu harus dengan yang sama. Misalnya, membandingkan apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Gitu. Membandingkan misalnya contohnya misalnya Anda mau membuat sebuah sistem penggajian, ya dibandingkan dengan penelitian yang membuat sistem penggajian. Atau Anda mau melihat misalnya peranan e-commerce terhadap perekonomian, ya sama juga cari yang penelitian yang sama-sama membahas peranan e-commerce tersebut bagi misalnya perekonomian. Nah, itu yang kemudian menjadikan perbandingan itu bisa dilihat. Apa sih yang ditawarkan oleh penelitian Anda yang paling baru atau grace-nya? Nah, aspek selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini adalah prosesnya adalah mendeskripsikan. Anda silahkan paparkan
metode, cara-cara yang digunakan, pengambilan datanya mau seperti apa, metode analisisnya mau seperti apa, bagi teman-teman yang membuat program silakan pilih kemudian pengembangan sistemnya seperti apa, bagi teman-teman yang mau menganalisis silakan dipilih mau pakai regresi, mau pakai analisis jalur, silakan Anda menjelaskan itu di metodologi penelitian. Metode pengambilan data juga bisa Anda jelaskan, saya mengambil data itu dari mana? Berdasarkan sumber primer kah atau sumber sekunder kah? Saya melakukan wawancara kah? Saya melakukan observasi kah? Atau saya mengambil data dengan masuk ke dalam misalnya teman-teman yang berhubungan dengan bisnis mungkin bisa masuk ke dalam BPS gitu ya untuk mengambil data-data yang terkait. Nah, itu termasuk dalam pengambilan data sekunder. Untuk membaginya data-data tersebut data primer, sekunder itu nanti teman-teman pelajari lagi di mata kuliah yang terkait. Nah, ketika sudah bicara tentang laporan, ada satu lagi yang harus kita bahas yaitu hasil penelitian. Jadi hasil yang teman-teman dapatkan itu setelah melakukan proses didapatkan sebuah data, membuat kemudian menggunakan metodologi yang telah Anda, metode atau cara yang sudah Anda kira itu adalah paling tepat berdasarkan entah penelitian terdahulu, sumber dan seterusnya, tugas Anda selanjutnya adalah memaparkan hasil. Nah, memaparkan hasil ini adalah dari misalnya kalau berbicara tentang analisis, paparkan dulu hasil analisisnya seperti apa. Nah, nanti kalau kita berbicara dari hasil analisisnya sudah terlihat, Anda boleh nih dilihat lagi mau seperti apa, dibahasnya seperti apa dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian Anda harus perhatikan juga. Setelah ada pembahasan mengenai hasil, jangan lupa coba deh, gak cuma menceritakan tentang hasil atau angka, tetapi juga dikaitkan dengan teori yang dirujuk atau penelitian sebelumnya, sehingga muncul pembahasan lebih lanjut. Alasannya apa kemudian didapatkan hasil seperti ini? Kalau hasil seperti ini sesuai dengan teori atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan teori, berarti ada apa di sini? Silahkan dibahas di situ, karena namanya adalah hasil dan pembahasan. Bab selanjutnya yang masuk dalam struktur laporan ini adalah penutup. Bagian penutup itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kesimpulan dan saran. Biasanya, kalau kesimpulan itu menyampaikan apa yang sudah Anda lakukan, itu kemudian dirangkum. Kesimpulan apa yang Anda dapatkan? Di sini juga tempat Anda memaparkan, setelah dari apa yang saya lakukan, kesimpulan tersebut, nah, implikasinya dari hasil penelitian saya itu untuk apa? Dampaknya untuk apa sih? Atau dari sini juga kita bisa lihat ketika kita sudah berbicara tentang dampak penelitian ya, Anda bisa melihat ketika saya mau menganalisis ini tujuannya buat apa? Ketika saya membuat ini implikasinya dampaknya buat untuk siapa dan apa. Lalu kemudian di sini ada lagi yaitu di bagian penutup adalah saran. Nah, saran ini bisa dilakukan oleh Anda adalah saran-saran yang berhubungan dengan pengembangan penelitian selanjutnya. Jadi penelitian selanjutnya itu akan melihat, kita bisa bilang sebenarnya penelitian kita itu masih jauh dari sempurna gitu ya, karena di dalam sebuah laporan penelitian biasanya kita ada yang namanya batasan. Nah, batasan-batasan itulah yang kemudian kita akan bisa coba sarankan kepada peneliti selanjutnya supaya mereka juga bisa mengembangkan penelitian yang kita lakukan, sehingga mereka juga bisa mendapatkan sebenarnya hal-hal atau misalnya kebaharuan dari penelitian yang mereka lakukan. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian harus menjadi saran. Jadi kita bisa bilang pemberian adalah sebuah saran konkret. Nah, kita bisa bilang lagi di sini, saya punya beberapa contoh gitu ya. Contoh satu ini adalah contoh penerapan abstrak. Kalau kita bicara tentang abstrak, tadi secara garis besar sudah dibicarakan bahwa yang penting adalah ada permasalahan penelitian, Anda ringkas, kedua metodologi, termasuk juga riset setelah diringkas memasukkan tujuannya buat apa, kemudian membahas metodologinya, gunakan misalnya mau regresi, atau misalnya menggunakan analisis jalur, atau menggunakan
uji F atau dan seterusnya, itu adalah dipaparkan di sini. Lalu kemudian ada uraian 3 yaitu temuan. Atau terakhir di sini adalah simpulan, implikasi, dan saran. Nah, ketika abstrak ini sudah meliputi uraian 1, uraian 2, uraian 3, dan uraian 4, itu sudah kita sebut sebagai abstrak atau ringkasan. Jadi berapa banyak pun halaman yang Anda buat di laporan, itu bisa terselesaikan jika kita mengikuti aturan seperti ini. Ya, uraian 1, uraian unsur-unsur ini ada semua di dalam abstrak. Nah, next selanjutnya, contoh pendahuluan adalah tugas Anda untuk memaparkan segala sesuatunya yang ada di dalam yang menjadi menjadi latar belakang masalah. Caranya seperti apa? Nah, itu kalau dibalikan lagi pada kemampuan menulis Anda, penerapan kaidah-kaidah atau penggunaan bahasa, pilihan kata atau pembentukan kalimat sehingga orang menjadi paham dengan apa yang Anda tuliskan. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah salah satu contoh dari landasan teori atau tinjauan pustaka. Nah, landasan teori itu kalau tadi yang sudah bilang adalah kita akan banyak melakukan proses yang namanya proses kutipan, literatur review. Kalau Anda bisa berapa banyak jumlah bacaan yang harus saya bilang, itu tidak ada batasannya. Yang penting adalah teori yang ditampilkan di sini adalah yang sesuai dengan penelitian Anda. Nah, di sini juga ada penelitian terdahulu yang terkait yang tadi sudah saya singgung, juga Anda lihat. Berapa banyak sih penelitian sebelumnya yang sudah melakukan penelitian yang seperti yang saya lakukan? Ketika cukup banyak apa yang saya lakukan, dicoba lagi. Loh, dari penelitian saya itu apa yang kemudian yang menjadi kebaharuan dari penelitian saya? Nah, ketika kebaharuan penelitian Anda sudah ditonjolkan, nah itu kan menjadi suatu nilai lebih dari penelitian Anda. Sehingga tidak sama dengan penelitian sebelumnya, tetapi penelitian Anda menjadi lebih baik karena adanya namanya perbaikan penelitian terus-menerus. Nah, kalau Anda tanya berapa banyak minimal penelitian terdahulu yang terkait yang digunakan, biasanya semakin kita gunakan tidak ada rata-rata biasanya kalau di kita itu 3 atau 5, tetapi lebih dari itu jauh lebih baik. Penelitiannya boleh dari segi dari bahasa Indonesia ataupun dari bahasa-bahasa asing yang diakui oleh PBB, itu boleh kalau misalnya Anda pintar bahasa Perancis gitu ya silakan dibaca gitu ya untuk penelitian sebelumnya. Tetapi biasanya kita gunakan adalah yang berbahasa Inggris untuk penelitian terdahulu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini kalau penelitian terdahulu atau dalam aspek kedua ini yaitu tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu atau misalnya di sini adalah tempat Anda melakukan proses yang minggu lalu sudah kita bahas dan kita coba untuk di dalam tugas yaitu bagaimana kita membuat kutipan dan juga bagaimana kita melakukan proses kutipan langsung ataupun tidak langsung. Nah, berarti Anda harus benar-benar di sini adalah memperhatikan dan memilih penelitian sebelumnya yang paling tepat atau paling sesuai. Nah, kita masuk di sini adalah metodologi. Metodologi itu adalah penggambaran apa yang Anda lakukan di dalam penelitian tersebut. Anda boleh melihat penelitian ini adalah penelitian bisa masuknya penelitian deskriptif, eksplorasi, atau apapun itu tergantung dari Anda melakukan penelitian seperti apa. Yang penting dari dalam metodologi penelitian itu yang dimasukkan itu adalah cara Anda untuk menyelesaikan pertanyaan penelitian. Ya, diselesaikan dengan cara apa? Ada rumus ya, dimasukkan rumusnya di metodologi tersebut. Nah, di sini juga karena kalau kita bicara untuk menyelesaikan masalah penelitian yang telah dibuat, misalnya tadi nulis rumus, atau bagi teman-teman yang komputer bikin pengembangan sistem menggunakan siapa, itu wajib dicantumkan sumbernya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat lagi adalah bab 4, yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Ada deskripsi data. Deskripsi data artinya tadi, hasil yang telah Anda dapatkan, please tolong diceritakan hasilnya. Angka-angkanya dijelaskan. Ini misal angka sekian artinya apa, hasil seperti ini hasilnya apa, dan seterusnya.
Kalau sudah membahas tentang data yang ada, lanjutnya adalah lakukan pembahasan terhadap data tersebut. Kenapa kok didapatkan data seperti itu? Kaitkan dengan teori yang sudah Anda dapatkan di bab kedua, gitu ya. Lihat sesuai atau tidak. Kenapa kok kalau kita bicara, kenapa kemudian kok muncul hasilnya berbeda atau dengan teori? Ya kita lihat lagi. Pada saat itu kondisinya seperti apa? Kenapa kemudian hasilnya berbeda? Nah, itu yang masuk dalam pembahasan. Jadi kalau bisa kita bicara, ketika Anda membuat sebuah penelitian kemudian didapatkan hasil yang berbeda dengan teori, ya tidak masalah, tinggal dibahas. Toh kondisinya pada saat itu siapa tahu berbeda. Seperti itu. Dijelaskan temuan-temuan yang Anda dapatkan, kemudian dikaitkan dengan teori yang ada, atau dibandingkan pula dengan untuk memperkuat dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang. Sehingga pembahasan Anda menjadi sangat kuat. Nah, selanjutnya adalah di sini adalah penutup. Penutup tadi sudah kita bilang ada kesimpulan, gitu ya. Nah, kesimpulan ini adalah bagaimana Anda merangkum apa yang sudah Anda lakukan dari awal sampai akhir, dibuat sebuah kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu adalah berisi statement yang menegaskan bahwa rumusan masalah atau rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian itu sudah dijawab oleh Anda. Itu kesimpulan biasanya berisi seperti itu. Lalu kemudian di sini ada saran. Nah, kalau yang kita minta dalam saran penelitian ini adalah sebuah saran yang konkret, jadi bisa diterapkan. Misalnya, saya meneliti tentang variabel X1, X2, X3 terhadap Y. Kita hanya pada variabel X1 sampai X3. Nah, saran Anda bisa berikan penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel X4, X5, dan seterusnya yang bisa berpengaruh terhadap Y. Nah, saran-saran seperti itu adalah saran konkret. Ya, jadi ketika kita bicara tentang saran konkret, ya sudah pasti jelas bahwa itu membantu peneliti selanjutnya untuk meneruskan penelitian Anda, sehingga penelitian itu semakin hari dilakukan oleh penelitian semakin terbaharukan. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita berbicara, pada akhirnya setelah kita melakukan proses penulisan terakhir ini, kita akan masuk ke dalam daftar pustaka. Nah, teman-teman sudah mempelajari tentang daftar pustaka yang kita sudah terapkan, juga sudah diberikan beberapa contohnya penulisan daftar pustaka. Itu teman-teman wajib memasukkan semua sumber atau yang digunakan sebagai acuan ke dalam daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka akan mengikuti metode yang disepakati oleh tempat tersebut. Misalnya kalau di kampus dia bisa menggunakan apa, kalau misalnya di jurnal menggunakan apa gitu ya. Rata-rata yang umumnya kita gunakan yang tadi adalah apa style. Nah, di sini daftar pustaka diurutkan sesuai abjad dari A sampai Z. Nah, penulisan daftar pustaka akan jauh lebih mudah jika Anda mengenal sebuah aplikasi referensi sehingga membantu Anda dalam proses penyusunan daftar pustaka. Oke, jika daftar pustaka sudah selesai, maka Anda boleh membuat satu bagian lagi di dalam laporan penelitian yang disebut sebagai lampiran. Lampiran itu adalah biasanya hal-hal yang tidak dimasukkan di dalam bab 4 gitu ya, tetapi biasanya diperlukan, misalnya data-data terkait gitu. Data-data misalnya Anda sudah melakukan proses menyebarkan kuesioner. Nah, kalau yang di bab 4 itu kan adalah hasil dari analisis data tersebut. Nah, data tersebut yang tadi Anda hasil kuesioner itu bisa dimasukkan di dalam lampiran. Atau ketika Anda melakukan proses wawancara, ya dimasukkan hasil wawancaranya. Atau surat-surat pendukungnya, atau misalnya juga ada foto dan seterusnya, itu boleh dimasukkan ke dalam lampiran. Nah, proses pembuatan laporan itu masing-masing orang saya balikan lagi itu berbeda satu sama lain. Ya tadi, ada beberapa unsur atau beberapa hal yang menyebabkan orang-orang tersebut bisa saja misalnya ada kendala sehingga perlu extended nih membuat laporan penelitian. Tapi ada juga orang yang secara tepat waktu dia bisa menyelesaikan. Nah, tergantung lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang pembuatan laporan ini adalah butuh yang kita sebut sebagai ketekunan.
Jadi memastikan kalau misalnya kita sering bahas dan sering kita bicarakan bahwa progres paling kecil sedikit pun itu juga merupakan sebuah progres, gitu ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan hal-hal tersebut bisa menjadi faktor-faktor yang membuat bahwa kita bisa menyelesaikan laporan penelitian secara tepat waktu. Nah, berdasarkan materi hari ini tentang pembuatan proposal penelitian, saya harap materi hari ini bisa mencerahkan Anda mengenai perbedaan antara proposal dengan laporan, dan saya garis bawahi pembuatan proposal itu biasa terdiri dari 3 bab gitu ya. Tetapi kemudian jika laporan itu ditambahkan 2 bab lagi, dan yaitu bab 4 dan bab 5, yaitu hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah penutup, berisi simpulan dan saran. Oke, untuk materi hari ini tentang melaporkan hasil penelitian, saya pikir cukup sekian gitu ya, teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui grup atau misalnya menemui saya langsung untuk membahas tentang laporan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.